visi pribadinya yang nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah, sehingga dalam kegiatan ini nanti kita akan mendiskusikan program apa yang akan atau bisa dilakukan untuk mempercepat atau terkait dengan prakarsa perubahan yang dibuat oleh Pak Agus. Kemudian dalam kegiatan ini nanti juga akan disandingkan dengan kegiatan dengan visi sekolah, tapi kita tidak ingin mengkritisi visi sekolah yang sudah berjalan, hanya digunakan untuk refleksi saja. Mungkin ada yang beberapa hal yang ingin dikuatkan atau perlu ditambah, ini akan kita diskusikan bersama. Bapak Ibu, itu adalah pelengkap dari tujuan kegiatan diskusi kita pada siang ini. Tentu saja untuk mengawali, mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita langsung ke Pak Agus. Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marjono SPD selaku ASD Tugas yang saya hormati, Ibu Pak Jendri Selasi, pengajar praktek dan rekan-rekan Bapak Ibu guru dan saya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat Allah serta hidayah, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SDN 2 Beliau dalam keadaan sehat tak kurang satu apa. Untuk hari ini kita akan mengadakan diskusi, diskusi dengan tema visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk visi dan prakarsa perubahan sekolah, saya ingin mengenalkan dulu dengan Bapak Fasil kita untuk hari ini adalah, atau angkatan sekolah adalah Bapak Sukini Diatmoko SPD MPG. Beliau adalah guru SMP negeri yang ada di Surakarta sebagai fasilitator. Yang kedua adalah Ibu Parjanti SPD sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri sebagai Agus Prianto sebagai CGP Angkatan 11. Tema pada hari ini yang akan kita usul adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Adapun langkah-langkah untuk diskusi pada siang hari ini adalah tujuan diskusi yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpak dan melihat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang keempat adalah lanjut. Untuk tujuan diskusi adalah mendiskusikan visi atau cita-cita murid di masa yang akan datang. Tapi sebelum kita melakukan diskusi, saya ada membacakan sebuah puisi. Puisi ini adalah juga cita-citanya sih. Dari cita-cita Bapak Proklamator kita. Sebenarnya saya juga bukan pujangga, atau mungkin ada yang mau membacakan. Ya sebentar, nanti kita Armin pujangga. dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengarkan lagu Sajak Indonesia. Jika
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Galapet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian puisi dari puisi ini kita bisa mengambil gambaran apa yang terkandung maksud dalam puisi ini. Ini sebuah cita-cita. Cita-citanya beliau Bapak Insinyur Soekarno. Monggo Bapak Ibu, apa yang ada di puisi ini? Coba Pak Ari mungkin punya gambaran tentang puisi yang saya bacakan. Ya, sedikit gambaran saja dari puisi yang dibacakan Pak Agus karya Insinyur Soekarno tadi. Mungkin dari bait yang terakhir di situ melihat dari wajah-wajah anak itu sebagai harapan masa depan bangsa Indonesia. Itu harapan dari mungkin dari Insinyur Soekarno. Jadi itu Pak Agus dari saya. Terima kasih. Kasih aplaus dulu Pak Ari. Terima kasih, semangat untuk anak-anak kita ke depannya jangka panjang. Anak-anak kita dididik menjadi generasi penerus yang akan datang. Mungkin yang lain ada, mungkin dari Bu Marni bisa menambahkan gambaran tentang puisi yang barusan saya bacakan, atau Bu Ina mungkin Pak aja. Ya ini nih menambahkan ada yang cuman Pak Anda. Iya. Kalau puisi yang Bapak Agus bacakan tadi, intinya puisi ini misalkan sesuai dengan sembahyang kita Pancasila. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu yaitu Indonesia. Ya, mantap. Terima kasih atas dulu Pak Fajar. Jadi betul apa yang dikatakan beliau Bapak Ari dan beliau Bapak Fajar adalah yang disampaikan dari Pak Insinyur Soekarno adalah sebuah visi atau cita-cita beliau yang secara jelasnya seperti ini. Bisa disimpulkan bahwa Pak Insinyur Soekarno itu mempunyai visi menyatukan Indonesia dari keberagaman. Dalam arti keberagaman di sini suku, ras, agama. Jadi yang satu, visi tersebut sebagai memotivasi atau menggerakkan hati untuk berkolaborasi. Semangat mendorong untuk rayaan masa depan. Visi itu seperti kita berdiskusi pada saat ini, pada siang hari ini, berkolaboratif dengan rekan sejawat. Nah, pertanyaan yang di sini yang di bawah, apakah visi kita juga menggambarkan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke pertanyaan pemantik, ada sebuah pertanyaan di situ. Apa visi sekolah sudah menggambarkan dengan
jenis impian yang kita cita-citakan ingin capai dari murid kita. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid yang ada di sekolah lain? Ada pertanyaan atau kalimat penumpang yang kemarin sudah saya bagikan. Nanti Bapak Ibu silakan mengerjakan. Maaf. Ya, ini kalimat penumpangnya. Jadi kalimat penumpang di sini adalah kalimat kosong yang belum berisi tapi mengarah nantinya akan ke visi kita. Dari kalimat penumpang ini nanti monggo Bapak Ibu isikan sesuai apa yang ada di sekolah kita. Monggo silakan mulai mengisi kalimat penumpang. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik. Bagaimana, monggo. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik. Di sekolah saya mengutamakan yang bagaimana. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa. Yang kelima adalah saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Dan yang keenam adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Ini nanti sebuah jawaban panjenengan sedaya nanti bisa kita simpulkan di sini. Bisa untuk menjadikan suatu visi kita yang ada di sekolah. Jadi awalnya pembentukan visi itu dari kalimat penumpang terlebih dahulu, apa yang diharapkan atau apa yang akan kita cita-citakan, gambaran murid masa depan yang akan kita wujudkan nantinya. Dan harapannya visi atau cita-cita itu terwujud atau tersampaikan nantinya kelak nantinya sebagai kita pendidik supaya visi itu terwujud atau kita bisa wujud. Ya, yang nomor satu dulu ya. Yang nomor satu, saya memegang murid yang monggo untuk yang pertama kali atau yang Bapak untuk menjawab kalimat yang ada di nomor satu dulu Bapak. Ya, kalimat penumpangnya Bapak. Informasi bagus ya. Untuk CGP angkatan 11 nih. Terima kasih untuk mencoba menjawab tentang visi-misi sekolah berdasarkan kalimat penumpang yang dipaparkan bagus bahwa visi ini adalah merupakan satu impian yang akan kita capai. Tentunya dengan kalimat-kalimat yang jelas, yang simpel, tapi yang maknanya ini. Saya memimpikan murid-murid yang misalnya religius, kemudian juga beriman dan bertakwa, beragama masa, kemudian berakhlak mulia, kemudian sopan santun, kemudian berbudi pekerti yang baik, memiliki jiwa mandiri, berpikir kritis, dan masih banyak lagi yang benar nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, terima kasih Pak Marjono selaku kepala sekolah energi. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah saya percaya bahwa murid adalah kan sudah diskusikan hasil dari mungkin yang lain Pak Ari dulu ya Pak Ari. Menanggapi dari kalimat penumpang dari pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid terutama murid yang ada di SD Negeri Bangar Tigro ini saya yakin memiliki potensi. Selain itu memiliki karakter, juga memiliki keistimewaan serta bakat yang berbeda-beda dengan anak satu yang lain, maka harus dikembangkan secara optimal, mungkin dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang baik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Ari sangat sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila ini untuk jawabannya Pak Ari.
Terus terima kasih. Untuk yang ketiga adalah di sekolah saya mengutamakan, monggo selanjutnya Bapak Ibu guru yang sudah menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan. Bu Erika sudah siap dengan pertanyaan nomor 3? Monggo silakan. Untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah saya mengutamakan pendidikan berkarakter profil pelajar Pancasila Pak untuk seluruh siswa. Iya, terima kasih untuk Bu Erika. Jadi rata-rata sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila gitu. Di sini yang nomor 3 adalah berkarakter. Terima kasih untuk Bu Erika. Yang nomor 4, hasil diskusi ini yang nomor 4, monggo yang sudah siap menjawab di nomor 4. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa monggo Bu Ina, monggo Bu Ina. Terima kasih Pak. Untuk kalimat penumpang yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid sekolah ini ingin mendapatkan pengajaran, Ya. ingin mendapatkan pendidikan dan mendapatkan ilmu budi pekerti sehingga bisa menjadi individu yang lebih baik dan berkarakter. Ya, ya. Itu ya karakternya. Ya, terima kasih Bu Ina. Jadi sudah mengarah juga ke profil pelajar Pancasila juga. Untuk yang kelima, silakan Bapak Ibu yang sudah bisa ngejawab nomor 5. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk Bu Mami. Untuk kalimat penumpang yang nomor 5, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid-murid di sekolah saya agar mendapatkan pendidikan yang berpihak pada murid, Ya. bangga pada murid dan menuntunnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, mendorong dan memotivasi agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Betul banget Bu Marwi. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak kita sebagai guru atau pendidik adalah menuntun. Di sini adalah menuntun, bukan untuk menuntut. Menuntun anak didik kita berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kelak kemudian hari akan mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya, baik untuk masyarakat maupun individunya. Terima kasih untuk Bu Marmi untuk jawaban yang 5. Untuk nomor 6, monggo yang terakhir Pak Fajar, silakan Pak Fajar yang sudah. Ini Pak, terima kasih. Bagi teman-teman, saya dan guru lain di sekolah, saya tahu bahwa di sekolah itu setiap individunya pasti berbeda-beda. Berbeda-beda dalam arti mereka bisa saling melengkapi. Nah, tugas kita di sekolah ini untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para siswa tersebut. Terima kasih Pak Fajar untuk kita yang nomor 6. Saya dan guru di sekolah saya paham bahwa melengkapi tugas di sekolah serta potensi. Jadi di sini kita menggali potensi yang ada di sekolah kita untuk pengembangan atau menambah pembelajaran pendidikan yang ada di sekolah kita. Terima kasih untuk kalimat penumpang ini. Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan baik dan rata-rata sudah mengarah ke pelajar profil Pancasila. Adapun sebagai guru penggerak pun juga sudah punya jawaban untuk saya sendiri. Ini untuk jawaban saya hampir ada kesamaan dengan jawaban yang Bapak Ibu berikan. Untuk jawaban saya dari guru penggerak adalah saya memimpin murid-murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki semangat belajar sepanjang hayat, mengikuti perkembangan teknologi dan berkarakter profil pelajar Pancasila.
Untuk yang jawaban yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki minat, bakat, dan karakter yang berbeda-beda. Murid adalah generasi penerus yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebaikannya. Untuk yang ketiga, jadi hampir ada kesamaan dengan jawaban Bapak Ibu semuanya ya. Untuk yang nomor 3, di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berkarakter, pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi yang seperti diutarakan Bu Marni tadi, hampir ada sama dengan saya juga. Yang keempat adalah murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar akademik saya, tetapi juga tempat untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan. Untuk yang kelima, saya dan guru di sekolah saya yakin untuk bisa mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keenam adalah saya dan guru di sekolah saya paham bahwa guru adalah penuntun murid dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dibutuhkan visi dan misi yang jelas dalam mewujudkan. Jadi kalimat umum itu sebenarnya hampir ada sama. Untuk visi di sini adalah seperti yang disebutkan oleh para tokoh kita, dengan benar visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Yang kedua, terus yang kedua, tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan tersebut sedang imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi, STEM. Adapun visi yang ada di sekolah kita seperti ini, yang sudah terpampang di dinding SDN Negeri 2 Ngadipiro seperti ini. Nanti kita bersama menselaraskan, sudahkah visi ini mewujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi SDN Negeri 2 Ngadipiro, terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, terampil, berbudi luhur, dan berkarakter kebangsaan. Saya kira sudah ada unsur semua profil Pancasilanya sudah ada di sini gitu. Yang pertama, insan yang unggul. Insan yang unggul ini kalau masuk di 6 dimensi profil pelajar Pancasila masuk di ya Pak. Bernalar, maaf. Ya, bernalar kritis ya. Bernalar kritis. Indikator visi sudah ada di situ, unggul dalam bidang akademik maupun akademik. Yang kedua, beriman. Beriman ini dalam profil beriman dan bertakwa. Itu dalam profil pelajar Pancasila sudah mencakup bertakwa dan beriman. Sudah masuk di dalamnya juga. Terampil. Nah, terampil di sini termasuk kreatif. Berbudi luhur termasuk mandiri dan berkarakter kebangsaan. Ini termasuk karakter atau berkarakter. Jadi visi yang ada di sekolah kita ini sudah mencakup keseluruhan dari profil pelajar Pancasila. Jadi kekuatan visi bukan harapan atau sebuah doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita adalah sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nanti dari sini atau berkolaborasi dalam arti begini Bapak Ibu, nanti bagaimana visi itu ke depannya ditinjau dari 3 bulan ke depan sudah sesuai belum dengan kurikulum, 6 bulan ke depan lagi sudah sesuai belum dengan kurikulum, terus
1 tahun lagi sudah sesuai dengan kurikulum. Kalau belum, bersama-sama, duduk bersama, nanti berkolaborasi. Di sini berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru untuk merumuskan visi tersebut. Sebagai contoh, kita dulu pembelajaran sudah masih menggunakan yang lama. Sekarang sudah dengan adanya teknologi baru, sudah berbasis IT. Nah, nanti di dalam visi itu sudah tercantum atau belum? Seperti itu. Lanjut. Sejenak ini ada video, nanti bisa panjenengan inspirasikan. Di situ ada dari video itu bisa kita ambil inspirasinya nanti. Itu Benabil. Penunjuk. Monggo Pak Mas. Jadi ini nanti kita terinspirasi. Inspirasi apa yang dirasakan nanti? Ya, seperti itu gambarannya dengan fit apa yang sudah. Apa gambaran tentang video tersebut? Bapak Ibu bisa dari awal tadi Benabil ngapa, terus membawa apa, terus di tengah-tengah perjalanan jatuh alatnya terus bagaimana? Nah, itu gambarannya seperti apa? Itu juga merupakan sebuah impian atau sebuah visi atau pencapaian. Gimana ada gambaran untuk Pak Ari mungkin dari video tadi? Bu Ari mau Bu? Apa Pak? Ya Bu Eri kamu loh. Pantang menyerah loh. Betul, semangat pantang menyerah. Walaupun alatnya sudah jatuh, dia hanya punya tangan atau kukunya untuk mencapai puncak gunung emas. Itulah digambarkan gunung emas, gunung es, emas, gunung es. Dia masih
punya tekad dan kemauan serta kemampuan. Seperti juga dengan kita nanti mendidik seperti anak didik kita, bagaimana untuk keberhasilan sampai ke puncak, kita arahkan sampai menuntut kita ke puncak sampai keberhasilan itu tercapai. Terus yang kedua apa, gambaran yang kedua? Ya betul, Wina, bagus banget. Dia memaksimalkan potensi yang ada di dirinya, kekuatan di dirinya untuk berusaha sampai ke atas, sampai ke puncak. Walaupun sampai di puncak untuk kemaki sedikit, akhirnya jatuh. Ya salto agak. Itu terima kasih untuk gambaran Benedict di film tadi. Jadi kita juga punya seperti ini. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, nanti kalau sebagai seorang guru adalah tidak hanya menuntut, tapi kita juga harus menuntut. Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan sebagai tuntunan yang didefinisikan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan landasan bagi sistem pendidikan Indonesia yang berpusat pada peserta didik dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Harapan kita seperti ini nanti sebagai seorang pendidik, nanti kita sebagai fasilitator, ya, sebagai fasilitator untuk menjembatani proses pendidikan tersebut. Selanjutnya, untuk pembuatan visi, saya menggunakan inquiry apresiatif. Dari inquiry apresiatif ini wadah, sebagai wadah pembuatan ada yang namanya nanti visi dan prakarsa perubahan. Yang dimaksud dengan inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi baik yang ada di sekolah, mencapai cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Jadi IA ini untuk mengembangkan paradigma dan juga manajemen nanti saya menggunakan bagja dan paradigmanya saya menggunakan atap. Nanti atap itu bukan atap rumah, bukan, tapi atap di sini nanti sebuah akronim, termasuk bagja juga sebuah akronim. Nah, di sini visi di sekolah kita tadi sudah panjenengan diskusikan di sini. Sudahkah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama tadi sudah masuk bertakwa di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua tadi berkarakter sudah ada di situ. Berkarakter termasuk kemandirian atau mandiri. Yang ketiga, terlalu cepat saja untuk kalau terlalu cepat jangan bilang itu. Tutulen saya. Itu. Yang ketiga adalah bergotong royong, dimaksud di profil di SDN sini sudah ada ya. Bergotong royong serta berkarakter kebangsaan. Jadi secara keseluruhan visi yang ada di sekolah kita ini sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Rata-rata untuk mulai dari sekarang untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila, visi itu mengarah atau berpihak kepada murid. Contoh yang berpihak kepada murid, program apa saja yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan dari murid dari segala sisi. Yang pertama adalah pembiasaan sholat duha dan sholat duhur bersama. Sebagai contoh di gambar ini sudah itu dipimpin hari ini berdoa dan sebagainya itu
Terus yang sholat duha, Pak Fajar, Pak Ali sudah, Bu Diam sudah ada. Untuk literasi, yang kedua adalah pembiasaan literasi di perpustakaan. Kebiasaan membaca anak-anak kita arahkan untuk membaca minimal 10 menit sampai 15 menit sebelum pembelajaran kita mulai. Sudah ada ini gambar-gambarnya seperti hasil dokumentasi pembiasaan anak pembelajaran yang ada di perpustakaan. Yang selanjutnya program yang mendorong pertumbuhan diri murid adalah ekstrakurikuler olahraga. Di samping itu kita sudah membina anak didik kita sampai dia berprestasi, unggul dalam sesuai dengan visi kita, unggul dalam prestasi. Yang kedua, dengan ekstrakurikuler ada 4 macam olahraga yang ada di SDN Negeri 2 Aditiro ini yang saya laksanakan setiap hari Kamis dari jam 2:30 sampai jam 5 sore. Terus yang keempat adalah kegiatan Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Biasanya setiap hari Jumat kita melaksanakan senam. Setelah senam biasanya kita bersih-bersih di lingkungan sekitar sekolah kita, yaitu dengan kebersihan sekitar selokan dan tempat yang sekiranya sering kita kunjungi seperti kamar mandi dan sebagainya kita bersihkan. Ini contoh-contoh kegiatan Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Untuk pembiasaan kedisiplinan, kita setiap hari Senin dan hari-hari besar kita mengadakan upacara bendera yang seluruh petugasnya dilakukan oleh murid-murid kita sendiri. Yang keenam adalah pembiasaan saling menghormati atau berjabat tangan sewaktu masuk sekolah dan pulang sekolah. Ini gambar videonya kemarin, foto yang diambil oleh Bu Ina. Dengan visi tadi atau dengan gerakan tadi, apakah kita bisa mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi? Kalau sudah bisa mencerminkan visi, 1, guru masuk tepat waktu, termasuk visi kita ini. 2, mengajar dengan menyenangkan dan berpihak pada murid. Kalau kemarin saya sebelum masuk CGP, ya Bu, itu saya teacher center, berpusat pada guru, anak-anak berpusat pada guru. Setelah saya mengikuti pendidikan di CGP, hasil yang saya peroleh adalah ternyata yang diarahkan itu, mengajar itu berpusat pada murid atau student center. Yang ketiga, orang tua mendampingi anak belajar dan terbuka, selalu berkolaborasi dengan sekolah. Dalam arti di sini orang tua dan komite serta-merta untuk mengikuti program sekolah untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah. Yang keempat adalah bersikap ramah kepada anak. Jangan menghargai seperti yang dulu, sekarang program tidak boleh untuk menangani anak atau dengan cara kekerasan ataupun diberi hukuman, tidak boleh sekarang. Untuk selanjutnya, visi saya ini hampir ada kesamaan dengan visi yang ada di sekolah kita. Terwujudnya terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, kreatif, berbudi pekerti luhur, dilandasi iman dan takwa. Terwujudnya peserta didik ini saya masukkan ke dalam bernalar kritis, yang cerdas. Terus yang berkarakter saya masukkan kemandirian, kreatif, ada masuk di kreatif atau terampil, berbudi pekerti luhur masuk di kemandirian, dilandasi iman dan takwa. Iman dan takwa masuk di 6 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi komponennya ada sini. Cerdas adalah mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Berkarakter, budi pekerti luhur, mengembangkan dimensi profil Pancasila, mandiri, berkebudayaan global, dan gotong royong. Kreatif mengembangkan dimensi profil Pancasila, kreatif atau terampil, seperti di
visi sekolah kita ada kata berkarakter dan terampil. Nah, jadi masuk di sini adalah masuk yang kreatif. Yang terakhir atau yang keempat adalah beriman dan bertakwa, mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun cara penyusunan prakarsa perubahan, saya menggunakan atap. Tadi saya sudah sampaikan di awal, atap di sini bukan atap rumah yang kita bayangkan, bukan, tapi atap itu sebuah akronim. Akronim cara pembuatan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. A yang pertama adalah awal atau aset. Aset di sini kekuatan atau modal potensi sekolah atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Aset. Terus tantangan adalah keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang A kedua adalah aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang B adalah pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Inilah atap yang saya gunakan untuk menyusun prakarsa perubahan di sini. Aset saya mengambil kepala sekolah, guru, murid, dan lingkungan sekolah. Tantangan saya di sini kurangnya kesadaran murid dalam pembelajaran membangun kepercayaan diri. Sebagai contoh, suruh tampil ke depan, ragu, malu, ogah-ogahan, takut dan sebagainya. Dan nanti kita kembangkan di sini nanti. Terus aksi saya, program pembiasaan dengan memberi motivasi atau dukungan pengembangan minat dan bakat sebagai contoh ekstrakurikuler. Jadi kalau anak itu malu tapi sebenarnya dia betul punya bakat atau minat. Sebagai contoh, bakatnya sepak bola, minatnya sebagai striker. Nah, kita giring ke arah ekstrakurikuler biar minat itu dan bakatnya segera tersampaikan, tumbuh dan berani mempunyai kepercayaan diri. Terus yang pembelajaran adalah tumbuhnya kesadaran membangun kepercayaan diri pada murid untuk pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak kita kirim untuk yang menyenangkan. Sebagai contoh, sesuai dengan minat dan bakat tadi, kita arahkan sesuai bakatnya apa, minatnya apa. Arahan saya itu Yang satu belum kelihatan ya Pak. apa ya? Minat dan bakatnya. Dan nanti kita kirim biasanya apa kemampuannya. Kalau sebagai contoh, silakan maju tapi takutnya ada apa, kita koreksi dulu, kita cari. Kalau sebagai di kelas 6 mungkin sudah kelas kelihatan, sudah kelas besar, sudah punya keinginan dan kemauan. Ini visi saya, terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, kreatif, berbudi pekerti luhur, dilandasi iman dan takwa. Prakarsa perubahan saya mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran saya nanti ke depannya pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga melalui pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, termasuk kreativitas. Kita membuat inovatif pembelajaran dengan menggunakan barang-barang bekas yang saya gunakan seperti kemarin cara pembuatan bola berekor. Dulunya awalnya anak-anak takut menangkap bola, setelah saya modifikasi dengan rafia bekas dan kertas bekas, saya lempar tangkapan, dia malah suka. Itu sebagai contoh. Tahapan yang kedua, saya untuk misi saya menggunakan bagja. Bagja di sini bukan yang dimaksud bagja, tapi bagja ini adalah sebuah akronim untuk menyusun sebuah visi. Bagja kalau di bahasa Sunda namanya kebahagiaan. Jadi bagja, arti bagja di Quran Sunda sana mengartikan
buat kebahagiaan. B yang pertama adalah buat pertanyaan. Jadi sebelum membuat visi itu kita buat pertanyaan. Biasanya pertanyaan utama ini menentukan arah penelusuran penyelidikan. Yang A adalah ambil pelajaran, menentukan pengambilan pelajaran. Kita harus menentukan pelajaran itu yang akan kita ambil. Yang B adalah gali mimpi, menyusun narasi atau keadaan yang ideal. Jadi menimbulkan ide-ide baru biasanya kalau gali mimpi. Apa yang akan kita raih? Jabarkan, yang J adalah jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Terus yang A adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Inilah baca yang saya sampaikan di awal. Ini untuk tahapan visi. Kalau yang atap tadi untuk menyusun perubahan. Di sini ada baca prakarsa perubahan saya. Ya, baca prakarsa perubahan adalah mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan pertanyaan utama, biasanya pertanyaannya hanya satu kalimat, tidak beberapa kalimat pertanyaan, hanya satu biasanya di sini. Apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Terus tindakan atau penyelidikan dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta membangun kepercayaan pada murid, pada diri murid. Seperti saya aturkan di depan tadi, jadi kita harus membangun kepercayaan terhadap murid. Murid juga bobong, juga bunga hati ini, juga gede hati ini biar senang. Mengikuti pembelajaran sangat mudah untuk penyampaian materi kita terhadap murid. Kalau saya memang memodifikasi rata-rata untuk biar anak itu lebih ke arah senang pembelajaran, ke modifikasi pembelajaran menurut saya banyaknya itu. Termasuk kemarin saya membuat skipping juga dari kabel bekas, kabel lampu bekas itu sangat anak-anak suka. Jadi yang awalnya takut untuk melakukan akhirnya mau, ya mengikuti dengan itu. Lanjut dengan ambil pelajaran kerja yang A yang kedua tadi adalah untuk pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan, memberikan fasilitas murid untuk pengembangan sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti tadi sudah saya aturkan di depan juga. Jadi ambil pelajaran itu pelajaran kita mewujudkan gimana murid itu biar senang, semangat untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Kita koreksi dengan bakat dan minatnya. Dan nanti kalau ada pembelajaran ekstrakurikuler dia diikutkan di situ. Bakatnya di mana, minatnya di mana. Setelah dia mengikuti pembelajaran itu, saya rasa untuk anak-anak sudah senang. Jadi impian atau harapan sebuah visi kita nanti akan terwujud kalau anak-anak sudah mengikuti pembelajaran sesuai dengan alur baca. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Gali mimpi ada pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan, saya menerapkan rancangan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dalam pembelajaran yang menyenangkan. Dan kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya belum muncul, saya munculkan di sini adalah dari mimpi. Rancangan-rancangan yang baru juga saya keluarkan untuk pembelajaran supaya pembelajaran anak itu menyenangkan. Biasanya gini, kalau olahraga sudah terbiasa di luar, tapi kalau guru kelas jarang di luar, ya kan? Kalau jarang di luar, ya, diajak anak itu keluar, menikmati udara luar, menikmati, oh ini loh,
petani itu caranya panen sawah ini, kalau pari ini kayak ini yang sawah, biasa ke sawah. Kita mencari ide-ide baru yang ada timbul di daerah itu tersebut, daerah lingkungan sekitar kita, untuk pembelajaran yang menyenangkan. Ini di kali ini. Terus lanjut yang J, yang jabarkan rencana. Jabarkan rencana adalah langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau langkah-langkah saya atau tindakan dan penyelidikan, itu yang saya lakukan adalah mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Di antaranya salah satunya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ada segala sesuatu kita berjalan dengan baik. Saya berkoordinasi dulu dengan bapak kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah untuk jabarkan rencana ini kita harus kembangkan ke arah ke depan, biar pembelajaran itu akan tercapai nantinya. Dan yang A terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi di sini pertanyaannya adalah siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Apa rencana tindak lanjut setelah penerapan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Yang berperan dalam kegiatan mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan adalah yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah orang tua wali murid. Sebab kalau tidak ada kolaborasi dengan beliau, dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru, dan dengan wali murid, pembelajaran kita tidak akan terwujud. Terus pertanyaan yang kedua, apa rencana tindak lanjut setelah penerapan pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Rencana saya adalah, rencana tindak lanjut adalah pembelajaran menyenangkan secara konsisten dan berkelanjutan serta mempublikasikan kegiatan melalui media sosial. Jadi kita publikasikan melalui Google, melalui WhatsApp, Instagram. Kalau sekarang kita sudah punya apa yang ada di layar, channel YouTube, tidak yang ada di sekolah kita juga punya IG, Instagram. Itu kan kita untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Banyak kegiatan yang ada di sekolah kita itu biar sampai orang luar itu mengetahui, oh SDN Ngadi Piro itu pembelajaran itu ternyata ya ada bisa menari, bisa musik yang rencana akan di ekstra oleh Pak Ari musiknya. Gitu. Rencana dari program kedepannya saya berterima kasih nanti membimbing untuk musik-musik yang ada di Pakal sini gitu. Jadi nanti kita bisa publikasikan melalui media sosial. Nah, seperti ini visi dan profil Pancasila, terus inquiry apresiasinya berbasis aset dan kekuatan. Profil pelajar Pancasila atau visi kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Satu, menggambarkan harapan atas murid dan sekolah. Dua, bermakna mendalam, menggugah diri sendiri dan orang lain. Empat, siap menghadapi berbagai tantangan dan tuntunan perjuangan. Kelima adalah tetap bersemangat. Keenam adalah terus melangkah maju. Ini visi yang ada dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk inquiry apresiatifnya atau
IE-nya adalah perubahan paradigma dan manajemen. Paradigmanya adalah perubahan atap tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Terus manajemennya adalah kita menggunakan bab kerja. Kerja adalah untuk menghasilkan visi. Jadi dalam arti pembuatan pembuatan visi itu tidak serta-merta cuma menulis terwujudnya bla bla bla, tidak seperti itu, tapi ada jalur-jalurnya semacam ini. Oke, Bapak Ibu, Guru. Ini setelah kita mempelajari dan berdiskusi tadi, mungkin ada apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya sudah menjawab di sini, mungkin ada bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu Guru. Ini inisiatif perubahan. Saya kira sebelum saya memutuskan ini mungkin sudah selaraskah visi kita yang ada di sekolah kita untuk dengan visi dari guru penggerak tadi. Saya kira sudah selaras nih. Sama gitu, sudah selaras dan tidak perlu ada perubahan gitu, saya kira, karena sudah mencakup ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya gitu gitu. Jadi ini yang secara garis besarnya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya menulis di sini, mungkin Bapak Ibu Guru bisa menambahkan. Mungkin bisa ditambahkan. Kalau saya menjawab, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengadakan sholat duha dan sholat bersama. Ini yang iman dan takwa. Dimensi yang pertama ini, dimensi yang pertama. Profil pelajar Pancasila. Yang kedua, meningkatkan pendidikan karakter melalui kegiatan Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Di sini pendidikan karakter anak dibiasakan. Yang halamannya reget, jemres, apa bertitak anak dibiasakan hari Jumat, ayo bareng-bareng kita bersihkan halaman kita jemputi sampah-sampah atau kotoran. Setelah ada pendidikan karakter, anak nanti sudah terbiasa, bahkan kita lepaskannya pun sekalipun serasa dikon, nanti anak itu sudah terbiasa dengan Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Jumat Sehat di sini saya menggunakan senam. Saya gunakan senam untuk kesehatan tubuh pada anak-anak. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu Guru, dengan inisiatif perubahan. Kan ada prakarsa perubahan, ada inisiatif perubahan. Tuh. Mari ada mungkin menambahkan. Terima kasih untuk ini. Kita menambah. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru, orang tua untuk mewujudkan visi sekolah? Saya menjawab membuat program kolaborasi dengan orang tua dalam pendidikan P5. Oke, P5 ini. Terus seperti kalau kegiatannya kemarin yang ada di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 membuat P5 ini makanan mie yang dari itu ya. Pemanfaatan apa ya? Limbah. Jangan limbah makanan tuh. Ya, betul sekali Pak Farsad. Jadi P5 itu nanti kita tumbuhkan ke anak didik kita, biar anak didik itu mulai berpikir, oh iya, manfaat kita membuat sendiri itu menghasilkan uang yang banyak, memanfaatkan dengan apanya, daya itu tidak untuk menjual di lingkungan sekolah. Oh ya, kita bisa arahkan nanti ke market day. Jadi anak sudah bisa menghasilkan peluang-peluang di situ dengan membuat kolaborasi P5 ini. Harapan saya dan sekolah seperti itu, anak-anak biar bertumbuh berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
Yang kedua adalah membuat program pembelajaran yang berpihak pada murid. Program-program pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu guru, silakan. Ini kan hanya jawaban saya, mungkin Bapak Ibu untuk menambahkan lagi biar untuk kemajuan mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Sebenarnya kan sudah terwujud semua. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Oke. Nanti Soma, Pak. Soma. Jam 12 dulu. Bisa Pak? Dari panjenengan apa kalau misalnya masih lama nih kita Ini masih ada 5 halaman. Oh, langsung mau. Masih selesai ya? Kita selesaikan ya? Minta waktunya kita selesaikan. Tinggal 5 halaman lagi. Tanggung nanti Pak. Soalnya balik sama kan harus mana? Nah iya, awalnya ngantuk kok biasa. Pengen ini ngerti bantal terus mapan. Kalau kan mau ikut jengkara wakil. Ya berikutnya adalah Kali di samping. Oke, monggo ada di samping dulu Bapak Ibu, monggo. Apa bentuk kegiatan yang dapat kepala sekolah, guru dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Sebenarnya ini saya tutup dulu. Iya. diskusi dari presentasi. Apa bentuk kegiatan lu? Ini tolong ditambahkan dari jawaban saya. Tambahkan mawon. Saya memaksimalkan sarana dan prasarana di sekolah, bekerja sama dengan komite untuk program sekolah, membuat lingkungan belajar yang nyaman. Andai kata kita punya orang-orang terhebat yang ada di luar sana, kita berkolaborasi, terus kita mengembangkan apa yang ada di sekolah kita sebagai contoh. Belalai anak didik kuwi enek Jakarta kono jadi bos pamane. Tapi mudah-mudahan ya. Bagaimana kita menghubungi beliau? Kita bekerja sama. Pak minta anak didikku kan ditukar ke sepatu sampai kelas isi sampai kelas 6. Seperti contohnya seperti itu. Bagaimana ini bisa diwujudkan di sini? Support gitu. Itu harapan kita. Seperti itu nih harapannya. Nanti kan bisa kita masukkan di sini juga. Punya kolega atau punya rekanan kerja yang berduit lah kita ajak atau kita berkolaborasi untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ada penambahan mungkin? Ada penambahan? Bina? Ini sudah sampai di penghujung untuk visi kita. Setidak-tidaknya visi kita adalah sudah ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dengan ini semua, visi kita akan terwujud. Harapan dari visi kita adalah sebuah gambaran atau harapan atau sebuah cita-cita yang akan kita wujudkan kelak di kemudian hari. Dulu saya belum pernah berpikir kalau itu namanya visi ya. Cilian saya dulu ditanya, cita-citamu apa? Nah, saya nggak tahu kalau cita-cita itu sekarang bahasa kerennya itu visi Pak. Iya, saya dulu nggak ngerti kalau visi itu ternyata cita-citamu apa boleh di situ. Nah sekarang saya semakin tahu, semakin paham. Di situ adalah sebuah cita-cita yang akan kita wujudkan. Cita-citanya pengen pensiun. Bener cita-cita nih. Otomatis. Ini sudah sampai di penghujung. Demikian penyampaian visi dan prakarsa perubahan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan. Terima kasih. Tetaplah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.